Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Kendari. Oke, di sini saya akan memaparkan sedikit terkait anak berkebutuhan khusus. Oke, jadi anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluar biasaan, baik itu fisiknya, mentalnya, intelektualnya, sosial maupun emosionalnya, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibanding dengan anak-anak yang lainnya. Oke, jadi anak berkebutuhan khusus yang pertama itu adalah tunarungu. Jadi tunarungu adalah suatu keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengarannya sehingga tidak mampu menangkap rangsangan lain melalui pendengarannya sebagai akibat dari terhambatnya perkembangan pendengarannya, sehingga seseorang tunarungu juga terhambat kemampuan bicara dan bahasanya, yang dapat mengakibatkan seseorang tunarungu akan mengalami keterlambatan dan kesulitan dalam hal berkomunikasi. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi tunarungu. Berdasarkan tingkat keberfungsian telinga dalam mendengar bunyi, diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, ketunarunguan ringan, yaitu kondisi di mana bunyi yang masih Oke, yang pertama adalah ketunarunguan ringan, yaitu kondisi di mana orang masih dapat mendengar bunyi dengan intensitas 20-40 desibel. Yang kedua adalah ketunarunguan sedang, yaitu kondisi di mana orang masih dapat mendengar bunyi dengan intensitas 40-65 desibel. Dan yang ketiga adalah ketunarunguan berat, yaitu kondisi di mana orang hanya dapat mendengar bunyi dengan intensitas 65-95 desibel. Dan yang terakhir adalah ketunarunguan berat sekali, yaitu kondisi di mana orang hanya dapat mendengar bunyi dengan intensitas 95 desibel atau lebih keras. Oke. Penyebab ketunarunguan dapat terjadi sebelum ia lahir atau prenatal, ketika lahir natal, dan setelah lahir postnatal. Jadi terdapat beberapa hal yang dianggap penyebab ketunadaksaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor internal. Yang pertama, karena keturunan dari salah satu kedua orang tuanya yang mengalami ketunadaksaan, dan yang kedua, ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak atau rubella, dan yang terakhir adalah ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah atau toksaminia. Dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal, adalah yang pertama, anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran, dan yang kedua adalah meningitis atau radang selaput otak, dan yang ketiga, penyakit lain yang mengakibatkan kecelakaan yang dapat merusak pendengaran bagian tengah ataupun bagian dalam. Dan anak berkebutuhan khusus selanjutnya adalah tunanetra. Tunanetra adalah dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata tuna yang artinya cacat atau rusak, dan kata netra yang artinya mata atau penglihatan. Jadi kata tunanetra atau rusak penglihatan, sedangkan orang buta adalah orang yang rusak penglihatannya secara total. Jadi orang tunanetra belum tentu mengalami kebutaan total, tapi orang yang buta sudah pasti tunanetra. Oke, jadi selanjutnya adalah klasifikasi tunanetra. Klasifikasi tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu terjadinya kecacatan, yakni sejak seseorang menderita tunanetra, yang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, penderita tunanetra sejak lahir, yakni orang yang sama sekali tidak memiliki pengalaman melihat. Dan yang kedua adalah penderita tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil, yaitu mereka yang sudah memiliki
kesan serta penglihatan visual, tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. Dan yang ketiga adalah penderita tunanetra pada usia dewasa atau sekolah. Kesan pengalaman visual meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadinya. Dan yang keempat adalah penderita tunanetra pada usia dewasa, merupakan mereka yang dalam segala kesadaran masih mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri. Dan yang terakhir adalah penderita tunanetra pada usia lanjut, yaitu mereka yang sebagian besar sudah sulit mengalami latihan-latihan diri. Dan yang faktor kedua adalah berdasarkan kemampuan daya lihatnya, yaitu satu, menderita tunanetra ringan, yaitu yang mereka mempunyai kelainan atau kekurangan daya penglihatan. Dan yang kedua adalah tunanetra setengah berat, yaitu yang mereka yang mengalami sebagian daya penglihatan. Dan yang terakhir adalah penderita tunanetra berat, yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat melihat atau yang sering disebut dengan buta. Kemudian penyebab dari tunanetra ini dapat terjadi berdasarkan waktu kecacatan. Ketunanetraan bisa terjadi pada saat dalam kandungan. Keadaan ini terjadi setelah penyebab utama faktor tunanetra, semisal terjadi perkawinan antara keluarga dekat atau saudara, atau perkawinan antar tunanetra lain itu. Tunanetra di dalam kandungan bisa juga terjadi karena penyakit seperti virus rubella, campak Jerman, klausoma, retinopati, diabetes, retinoblastoma, atau kekurangan vitamin A. Dan kemudian yang ketiga adalah tunawicara, atau biasa disebut pula dengan bisu atau gangguan bicara, adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara. Bisu disebabkan oleh gangguan atau organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya. Bisu umumnya dikaitkan dengan tuli. Bayi terlahir tuli dan bisu disebabkan oleh berbagai faktor. Bisa terjadi akibat faktor genetik, keturunan, perkawinan antar kerabat yang terlalu dekat seperti antar sepupu, sehingga terjadi mutasi gen yang tidak wajar. Selain itu, kurang atau tidak berfungsinya organ pendengaran, keterlambatan perkembangan bahasa merusak sistem saraf dan struktur otak, serta ketidakmampuan dalam mengontrol gerak juga dapat mengakibatkan keterbatasan dalam berbicara. Penyebab lainnya adalah cacat intelektual dan autisme. Seseorang dapat lahir bisu atau menjadi bisu di kemudian hari karena cedera atau penyakit. Dan klasifikasi tunawicara. Tunawicara terbagi menjadi 4 bagian, yaitu keterlambatan bicara atau penundaan bicara, yaitu seorang yang mengalami pengalaman dalam perkembangan mengalami gangguan dalam perkembangan bicaranya jika dibandingkan dengan anak seusianya. Dan yang kedua adalah gegap, yaitu kelainan dalam memulai pembicaraan. Dan yang ketiga adalah kehilangan kemampuan berbahasa atau disfasia, yaitu kehilangan kemampuan berbahasa mulai dari kesalahan dalam inti pembicaraan sampai tidak dapat berbicara sama sekali. Dan yang keempat adalah kelainan suara atau gangguan suara, mengalahkan dengan perbedaan suara dengan normal. Adapun kelainan suara berupa normal. Dan yang kelima adalah kelainan nada. Kelainan nada bicara dapat berupa nada terlalu tinggi dan terlalu rendah ataupun monoton. Dan yang keenam adalah kelainan kualitas suara. Kelainan kualitas suara atau warna suara berupa serak, lemah, atau desah. Dan ketujuh adalah kelainan keras lembutnya suara.
Kelainan ini dapat berupa suara keras maupun lembut, dan penyebab dari tunawicara ini banyak hal yang dapat menyebabkan tunawicara pada anak, baik faktor fisik, mental, maupun kombinasi keduanya. Secara garis besar, penyebab tunawicara pada anak dapat digolongkan ke dalam 4 faktor, yaitu 1. Faktor sentral. Faktor ini meliputi adanya pada susunan saraf pusat sehingga mengakibatkan anak tidak mampu berbahasa verbal atau spesifik, mengalami keterbelakangan mental atau autisme, attention deficit hyperactivity atau disorder ADHD, dan gangguan fungsi kognitif lainnya. Dan selanjutnya adalah faktor periferal. Faktor ini juga berhubungan dengan gangguan sensori atau fisik, terutama gangguan pendengaran. Anak juga bisa menjadi tunawicara ketika motorik yang berhubungan dengan kemampuan berbicaranya terganggu. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan atau emosionalnya. Bentuk dari faktor ini misalnya saat anak mengalami penelantaran, penganiayaan, maupun gangguan dalam perilaku dan emosionalnya. Dan yang terakhir adalah campuran faktor ini merupakan gabungan dari faktor sentral, periferal, dan ataupun lingkungan. Kemudian ada anak berkebutuhan khusus selanjutnya adalah tunadaksa. Jadi tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskuler dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, ataupun akibat kecelakaan, termasuk cerebral palsy, amputasi polu, dan lumpuh. Tingkat gangguan pada tunadaksa adalah ringan, yaitu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik, tetap masih dapat ditingkatkan melalui terapi, sedang yaitu memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan koordinasi sensori berat, memiliki keterbatasan total dalam gerakan fisik atau tidak mampu mengontrol gerakan fisiknya. Kemudian klasifikasi tunadaksa dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelainan pada sistem cerebral. Seorang anak dikatakan penderita tunadaksa cerebral ketika penyebab kondisi itu ada pada gangguan sistem saraf pusat, yakni otak atau sumsum tulang belakang. Kerusakan pada sistem saraf pusat ini mengakibatkan bentuk kelainan yang krusial dan sangat mempengaruhi kehidupan anak secara keseluruhan. Dan kemudian yang kedua adalah kelainan pada sistem otot atau pada anggota tubuh seperti kaki, tangan, sendi, yaitu sendi ataupun tulang belakang. Kelainan pada sistem otot atau rangka ini dibagi lagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, poliomyelitis, yaitu kondisi otak yang mengecil akibat serangan virus polio sehingga anak menjadi lemah atau tidak bertenaga. Dan kedua adalah distoferi otot, yaitu terjadinya kelumpuhan pada fungsi otot. Sifatnya progresif alias memburuk sehingga seiring bertambahnya usia anak. Jadi penyebab dari tunadaksa terdapat 3 faktor penyebab dari tunadaksa, yakni prenatal atau sebelum kelahiran, faktor neonatal atau saat lahir, dan postnatal setelah kelahiran. Dan yang pertama adalah faktor prenatal. Sebelum lahir adalah kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi pada bayi lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik atau kerusakan pada sistem saraf pusat. Faktor yang menyebabkan bayi mengalami kelainan pada saat dalam kandungan adalah anoksia prenatal. Hal ini disebabkan pemisahan bayi dari plasenta, penyakit anemia, kondisi jantung yang gawat, shock
dan percobaan pengguguran kandungan atau aborsi. Gangguan metabolisme pada ibu bayi dalam kandungan terkena radiasi. Radiasi langsung mempengaruhi sistem syaraf pusat sehingga struktur maupun fungsinya terganggu dan ibu mengalami trauma ataupun kecelakaan. Dan faktor kedua adalah faktor neonatal atau mengalami kendala saat kelahiran, seperti kesulitan melahirkan karena posisi bayi sungsang atau bentuk pinggul ibu yang terlalu kecil, pendarahan pada otak saat kelahiran, dan kelahiran prematur. Menggunakan alat bantu kelahiran berupa tang karena mengalami kesulitan kelahiran yang prematur. Penggunaan alat bantu kelahiran berupa tang menyebabkan kekurangan oksigen dan dapat mengakibatkan terjadinya anoksia dan pemakaian anestesi yang berlebihan. Ketentuan yang melebihi ketentuan adalah contoh faktor neonatal penderita tunadaksa. Dan kemudian yang ketiga adalah postnatal atau setelah kelahiran. Walaupun dalam proses kelahiran sudah berlalu, tidak ada jaminan seorang individu untuk terbebas dari tunadaksa seumur hidupnya. Penyakit seperti meningitis atau radang selaput otak, atau encephalitis atau radang otak, atau influenza, difteria, dan pertusis ada beberapa penyakit yang dapat berdampak fatal menyebabkan disfusi otak. Selain itu, mengalami benturan keras di bagian kepala dan terjatuh dari tempat yang tinggi tanpa menggunakan pengaman kepala juga merupakan faktor penyebab dari tunadaksa. Dan anak berkebutuhan khusus selanjutnya adalah autisme. Autisme atau Spectrum Disorder atau ASD atau yang sering disebut pula dengan autisme merupakan gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi serta berperilaku. Bukan hanya autisme, ASD juga mencakup sindrom Asperger dan sindrom Heller dan gangguan perkembangan pervasif atau PPD-NOC. Jadi karakteristik dari autisme yaitu yang pertama, kesulitan berkomunikasi. Masalah berkomunikasi yang kerap dialami anak penderita autisme antara lain sulit berbicara, menulis, membaca, dan memahami bahasa isyarat seperti menunjuk dan melambai. Hal ini kemudian membuatnya sulit untuk memulai percakapan dan memahami maksud dari suatu perkataan atau petunjuk yang diberikan orang lain. Kemudian gangguan yang kedua adalah gangguan dalam berhubungan sosial. Salah satu ciri-ciri anak autisme adalah susah bersosialisasi. Anak dengan autisme seringkali terlihat asyik dengan dunianya sendiri, sehingga sulit berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Dan terkadang anak dengan autisme juga terlihat kurang responsif atau sensitif terhadap perasaan sendiri ataupun perasaan orang lain. Dan yang selanjutnya adalah oleh karena itu anak autisme biasanya tidak mudah berteman, bermain dan dengan temannya atau fokus terhadap sesuatu objek mata pelajaran di sekolah. Jadi yang ketiga itu gangguan perilaku atau adalah berikut ini adalah berbagai pola perilaku khas yang biasanya ditunjukkan oleh anak yang menderita autisme. Yang pertama itu sering marah, menangis, atau tertawa tanpa alasan yang jelas. Kemudian hanya menyukai atau mengonsumsi makanan tertentu. Dan yang selanjutnya adalah melakukan tindakan atau gerakan tertentu. Dilakukan secara berulang tanpa mengayun tangan atau memutar-mutar badannya. Dan yang selanjutnya adalah menyukai objek atau topik tertentu. Dan selanjutnya melakukan aktivitas yang membahayakan dirinya sendiri seperti menggigit tangannya dengan kencang atau membenturkan kepalanya ke dinding. Dan selanjutnya memiliki bahasa atau gerakan tubuh yang cenderung kaku.
dan sulit tidur. Kendati demikian, gejala autisme tidak selamanya buruk. Beberapa anak dengan penderita autisme ada yang memiliki kelebihan atau bakat di bidang tertentu, seperti mampu belajar secara rinci lalu mengingatnya untuk waktu yang sangat lama, dan tertarik mempelajari seni, musik, dan bergambar. Dan kemudian anak berkebutuhan khusus lainnya adalah ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder merupakan gangguan ketika seseorang mengalami kesulitan dalam mempertahankan atau mengendalikan gerakan fisiknya. Penyakit ini sebagian besar diderita oleh anak-anak, namun tidak sedikit orang dewasa yang menderitanya. Pada anak-anak, ADHD biasanya dimulai sejak usia 3 tahun. Berbagai peristiwa dalam kehidupan, gangguan psikologis, dan kondisi medis bisa menyebabkan karakteristik tertentu. Meskipun begitu, penyebab pasti penyakit ini masih sulit untuk dipahami, sehingga perlu penanganan langsung dari dokter ahli. Dan karakteristik ADHD selanjutnya adalah inattentiveness atau tidak mampu memusatkan perhatiannya. Memusatkan perhatiannya adalah salah satu bentuk multidimensional sebagai bentuk adanya kewaspadaan penuh atau alertness, sangat berminat atau arousal, selektivitas perhatian terus-menerus atau sustained attention, rentang perhatian atau span of attention, sehingga anak mengalami penurunan persistensi upaya atau berkurangnya respons terhadap tugas terus-menerus. Akibatnya dibutuhkan penguatan intrinsik ataupun ekstrinsiknya. Dan kedua, hiperaktif. Hiperaktif paling sering dijumpai sebagai kegelisahan, tidak bisa diam atau restless. Tangan dan kaki selalu bergerak. Tubuh secara menyeluruh bergerak tidak sesuai situasi. Gerakan-gerakan tersebut seringkali tanpa tujuan, tidak sesuai dengan tugas dan yang sedang dikerjakan atau situasi yang ada. Pada berbagai penelitian menunjukkan bahwa pergerakan tangan atau pergerakan kaki dan gerakan seluruh tubuh lebih banyak dibandingkan dengan yang normal. Kemudian 3, impulsiveness atau perilaku impulsif. Gejala impulsivitas dapat berupa tingkah laku kurang terkendali, tidak mampu menunda respons, tidak mampu menunda pemuasan atau menghambat prefrontal respons atau respon yang sangat mendesak. Kondisi impulsif tidak mampu mempertahankan proses hambatan secara terus-menerus saat memberikan respon atau gagal atau terus-menerus mematuhi perintah, sehingga dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan konteks sosial. Jadi penyebab dari ADHD ini, yang pertama, faktor keturunan, memiliki ibu, ayah, atau saudara dengan kondisi yang sama atau gangguan mental lainnya. Dan yang kedua adalah faktor kondisi kelainan prematur, yaitu selama usia kehamilan 37 minggu. Yang selanjutnya adalah faktor struktur atau fungsi otak, kelainan pada struktur atau fungsi otak seperti ketidakseimbangan kadar neurotransmitter atau dalam otak atau kinerjanya yang terganggu. Kemudian faktor cedera atau kerusakan otak yang terjadi dalam kandungan atau usia dini. Kemudian faktor lingkungan atau paparan racun dari lingkungan sekitar pada
masa anak-anak, misalnya timah atau terdapat dalam cat dinding ruangan. Kemudian, faktor ketidakseimbangan kimia pada otak. Para ahli meyakini bahwa ketidakseimbangan kimiawi pada otak merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan gejala ADHD. Dan faktor terakhir adalah kinerja otak pada anak yang menderita ADHD. Didapati bahwa area otak yang mengontrol perhatian tampak tidak terlalu aktif dibandingkan dengan anak-anak lain yang tidak menderita ADHD. Kemudian yang terakhir adalah kelekatan. Kelekatan pertama kali ditemukan oleh seorang psikolog dari Inggris pada tahun 1958 oleh Johann Bowlby. Kemudian diformulasikan lebih lengkap dan dikemukakan oleh Mary Ainsworth pada tahun 1969. Dan menurut Bowlby, attachment adalah adanya suatu reaksi atau hubungan antara figur sosial tertentu dengan suatu fenomena tertentu yang dianggap mencerminkan karakteristik relasi yang unik. Attention akan bertahan cukup lama dan dalam rentang kehidupan manusia, yang diawali dengan kelekatan anak pada ibu atau figur lain pengganti ibu. Dan selanjutnya, pola dan indikator kelekatan attachment. Itu setiap individu mempunyai pola kelekatan yang berbeda-beda. Menurut Mary Ainsworth, terdapat 3 varian gaya kelekatan, yaitu pola kelekatan aman, kelekatan cemas, dan pola kelekatan menghindar. Adapun indikator dari tiap varian pola kelekatan sebagai berikut. Yang pertama, pola kelekatan aman. Adapun ciri-ciri kelekatan aman yaitu mempunyai model mental diri sebagai orang berharga, penuh dorongan dan pengembangan modal mental orang lain sehingga orang yang bersahabat, dipercaya, responsif, dan penuh kasih sayang. Dan pola kelekatan selanjutnya adalah kelekatan cemas. Pada orang dengan pola kelekatan cemas mempunyai karakteristik modal mental sebagai orang yang kurang perhatian, kurang percaya diri, merasa kurang berharga, dan memandang orang lain mempunyai komitmen rendah dalam hubungan interpersonal, kurang asertif dan merasa tidak dicintai orang lain, kurang bersedia untuk menolong, dan ragu-ragu terhadap pasangan dalam hubungan romantis. Pola kelekatan cemas akan mengembangkan berbagai kecemasan terhadap diri dan terhadap orang lain. Kemudian ketiga adalah pola kelekatan menghindar. Pola kelekatan menghindar mempunyai modal mental sebagai orang yang spektif, curiga, dan memandang orang sebagai orang yang kurang mempunyai pendirian, dan modal mental sosial sebagai orang yang merasa tidak percaya pada kesediaan orang lain, tidak nyaman pada keintiman, dan ada rasa takut untuk ditinggal. Pola kelekatan menghindar akan membayangkan prasangka-prasangka yang muncul tentang dirinya dan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola kelekatan adalah 1. Perpisahan yang tiba-tiba, dan yang kedua adalah menyiksa emosi atau menyiksa fisik. Sistem pendidik dan tradisional yang seringkali menggunakan cara hukuman. Dan yang ketiga adalah pengasuhan yang tidak stabil, pengasuhan yang melibatkan terlalu banyak orang bergantian, tidak menetap oleh satu orang atau dua orang tua, menyebabkan ketidakstabilan yang dirasakan anak, baik dalam hal ukuran cinta kasih, perhatian, kepekaan respon terhadap kebutuhan anak. Dan yang keempat adalah sering berpisah tempat atau domisili. Seringkali berpindah tempat membuat proses penyesuaian diri anak menjadi sulit, terutama bagi seorang balita. Situasi ini akan menjadi lebih berat baginya jika orang tua tidak memberikan rasa aman dengan pendampingan. Dan kelima adalah ketidakkonsistenan cara pengasuh. Banyak orang tua yang tidak mampu berkonsisten dalam mendidik anak.
Dan selanjutnya adalah problem psikologis yang dialami orang tua atau pengasuh orang tua yang mengalami problem emosional atau psikologis sesuai sudah tentu membawa pengaruh yang kurang menguntungkan bagi anak. Kemudian selanjutnya problem neurologis atau syaraf. Ada kalanya gangguan syaraf yang dialami anak tidak mempengaruhi proses persepsi atau pemrosesan informasi anak tersebut hingga ia tidak dapat merasakan adanya perhatian. Oke, itu saja yang dapat saya paparkan terkait anak berkebutuhan khusus. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for attention. Bye bye.